Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Iya. Tadi dari rumah gimana, kesini ada kendala kah? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar ya, nggak ada kendala. Teman-teman di sini juga sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh ya Allah, kantongnya nggak sehat. Kita bisa kerja biar isi kantong. Amin ya Allah. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Amin. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Dari di sini teman-teman ada yang mau memimpin doa? Boleh deh Kak, saya Ya, Kak. silakan. Baik teman-teman semuanya, izin ya sebelum memulai acara ya pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati aja ya teman-teman ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih kepada Kak Erni yang sudah memimpin doa untuk pertemuan kali ini, teman-teman. Oke, di sini teman-teman udah tahu belum kenapa sih dikumpulin gitu? Belum. Mantap ya, tiba-tiba dikabarin suruh datang aja gitu ya. Iya. Kita menurut aja. Menurut aja, alhamdulillah, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya teman-teman untuk datang ke sini, merelakan waktunya, mengorbankan waktunya untuk datang ke sini, teman-teman. Oke, di sini karena belum saling kenal ya, mending kita kenalan dulu deh. Oh kan pada kenalan dulu, belum pada kenal kan ya? Ya, saya Iya, udah Mbak. kenal. Oh iya, kalau aku udah kenal yang benar. Oke, di sini ya saya pengen kenalannya dengan sambung nama teman-teman. Jadi kayak di sini saya mengawali, saya menyebutkan nama saya, kemudian apa yang saya sukai, makanan apa gitu yang saya sukai. Kemudian nanti dilanjut sama Kak Erni. Nanti Kak Erni menyebutkan dulu makanan, nama dan makanan kesukaan saya. Itu nanti nama dan makanan kesukaan Kak Erni gitu. Paham? Gimana maksudnya Kak? Ya. Boleh dicontohin nggak Kak? Boleh nih. Jadi saya contohin dulu ya. Jadi contohnya itu kayak saya Ani suka tempe. Nanti lanjutin lah kayak nih, kalian nyebutin nama dan makanan kesukaan saya. Nanti tepuk tangan, kalian ada tepuk tangan ya? Tepuk tangan nanti bareng-bareng biar rame gitu. Boleh dicoba? Boleh. Coba dulu aja ya, coba dulu ya. Coba dulu. Teman-teman juga harus fokus ya karena nanti bakal aku tes. Siap. Ya. Saya yang mengawali. Saya Ani suka tempe. Saya Erni. Oh iya, Iya, nyebutin dulu Oke, nama oke, saya oke. dulu. Maaf Kak, udah siang. Iya, dia ya udah siang waktunya. Oke, lanjut. Ya. Saya Ani suka tempe. Nama Ani, suka tempe. Saya Erni, suka nastar. Nama Ani suka tempe. Nama Erni suka nastar. Saya Ika suka mangga. Nama Ani suka tempe. Nama Erni suka nastar. Nama Ika suka mangga. Saya Najwa suka sate. Nama Ani suka tempe. Nama Erni suka nastar. Nama Ika suka mangga. Nama Najwa suka sate. Saya Eha suka coklat. Nama Ani suka tempe. Nama Erni suka nastar. Nama Ika suka mangga. Nama Najwa suka sate. Nama Eha suka coklat. Saya Eka suka tahu. Nama Ani suka tempe. Nama Erni suka nastar. Nama Ika suka mangga. Nama Najwa suka sate. Nama Eka suka coklat. Nama Eka suka tahu. Saya Amal
kami. Teman-teman jadi sudah saling mengenal ya sekarang. Insya Allah. Insya Allah harus kenal dong. Udah lupa Kak. Ya. Jadi udah pada kenal. Nah, bisa saya ini tes ya. Anazwa, Ya. nama dan makanan kesukaan ini siapa? Apa gitu? Namanya Amal. Iya. Suka banget. Oh, ya. Apa tadi mendengarkan? Satu Enggak. yang panjang. Yang panjang. Oh iya. Kak Erni tadi ya. Ini nama dan makanan kesukaannya apa? Oh iya, namanya Kak Eha, sukanya coklat. Iya. Betul. Temukan lagi. Nah, baik teman-teman. Teman-teman di sini tahu nggak dikumpulinnya untuk apa? Belum sih, Kak. Belum tahu ya. Oke, jadi saya meminta kepada teman-teman, minta waktu teman-teman ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang pernah dengar bimbingan kelompok itu apa gitu? Belum. Pertama kali sih ya. Dia Baru pertama kali. Iya, jadi teman-teman belum ada yang tahu ya bimbingan kelompok itu apa gitu. Belum. Nah, bimbingan kelompok itu kenapa? Enggak. Oh, fokus dulu ya teman-teman. Iya. Jadi bimbingan kelompok ini suatu bantuan kepada individu yang dilakukan dengan cara kelompok seperti kita kumpul saat ini ya teman-teman. Nah, dengan kita melakukan bimbingan kelompok, kita ini dapat meningkatkan potensi diri kita, dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan juga tidak lupa dengan adanya bimbingan kelompok ini kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, berani untuk mengungkapkan pendapat teman-teman. Gitu. Nah, kan kalau yang biasa didengar mah pasti ini ya bimbingan kelompok ini berdiskusi ibaratnya gitu. Nah, dengan melakukan bimbingan kelompok juga kita ini dapat mencegah gitu permasalahan yang bakal kita bahas nanti gitu. Jadi setelah kita tahu berarti setelah kita tahu permasalahan yang sudah kita bahas, berarti kita ini dapat mencegah agar permasalahan tersebut tidak sampai kepada kehidupan kita gitu teman-teman. Nah, dalam melakukan bimbingan kelompok ini, teman-teman, saya meminta kepada teman-teman untuk aktif berpartisipasi dalam berjalannya bimbingan kelompok. Jadi teman-teman tidak perlu malu atau takut dalam mengungkapkan pendapat. Jadi apapun itu yang ada di pikiran teman-teman diungkapkan saja ya teman-teman. Kemudian apabila nanti saat pembahasan ada suatu hal yang memang itu bersifat pribadi atau rahasia, dimohon kepada teman-teman untuk merahasiakannya. Jangan sampai ini keluar kemana-mana gitu beritanya. Yang kita bahas cukup sampai di sini saja gitu teman-teman. Teman-teman sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya teman-teman? Cukup sih. Baik, jika teman-teman paham, selanjutnya saya akan membahas tentang topik teman-teman. Di sini topik itu terdapat dua teman-teman, yang mana ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas ini yang dimunculkan oleh pemimpin kelompok, saya sendiri yang memunculkan memunculkan topik apa yang dibahas. Itu topik tugas. Kalau topik bebas, ini dari teman-teman sepakatnya kita mau membahas apa, mau berdiskusi tentang apa gitu teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah tahu ya, apa teman-teman sudah siap untuk melakukan diskusi kelompok atau bimbingan kelompok? Insya Allah. Ya, jika dalam posisi siap, teman-teman, di sini saya menanyakan kepada teman-teman ini mau membahas apa, topik tugas atau topik bebas? Topik Bebas bebas aja. saya. Tapi kalau topik bebas tuh misalkan bebas ya, Iya. itu bisa beberapa topik atau cukup satu topik aja? Cukup satu topik gitu, topik besar, tapi pembahasannya ya bebas, pembahasannya yang penting mencakup pada satu topik tersebut gitu. Gitu. Jadi teman-teman maunya topik bebas. Bebas Ya, bebas. Nah, sudah ditentukan ya berarti bimbingan kelompok kali ini menentukan topik bebas. Nah, dari teman-teman yang sudah mengusulkan topik bebas, apakah ingin mengusulkan topik tentang apa yang akan kita bahas kali ini? Topik banjir atau topik apa? Bencana. Bencana Mungkin alam. bencana ya, karena sekarang ini lagi maraknya bencana gitu loh Kak. Banyak banget lah. Banyak ya gitu tuh. Jadi topik bencana ini nih mungkin
bisa jadi inilah gitu teman topik. Oh baik, berarti teman-teman di sini hampir semua setuju gitu ya kalau kita ini membahas tentang topik bencana alam ya. Iya. Teman-teman apa yang kalian pikirin tentang topik bencana alam? Boleh Ini topiknya apa? pembahasannya apapun itu tentang bencana alam. Ya mungkin ya dari saya bencana alam yang akhir-akhir yang saya dengar gitu, ada bencana banjir, bencana gempa, dan kebakaran hutan. Ya, ya dan ya itu yang saya tahu. Untuk yang gempa bumi itu terjadi di luar negeri. Gempa bumi di luar negeri. Ya. Dari teman yang lain ada lagi topik bencana? Ya kalau bencana banjir ada banyak sih ya, paling kemarin lagi musim hujan terus gitu kan, jadi Boleh banjir dikerasin ada. suaranya? Iya. Banjir ada di mana-mana, terutama ada di Depok dan rumah artis-artis pun sama kebanjiran juga. Terutama saya lihat di internet atau di TikTok itu rumah Baim Wong itu sama aja kebanjiran. Gara-gara ya hujan sangat lebat itu. Sampai hujan angin juga kan banyak pohon-pohon yang tumbang juga. Iya. Kalau menurut teman-teman nih ya, kira-kira bencana itu tuh terjadi karena apa sih sebabnya gitu? Ya mungkin kalau dari saya kalau bencana banjir yang tadi disebutkan oleh Teh Ika itu karena mungkin kurangnya resapan air dan mungkin hujan yang terus menerus. Hujan yang terus menerus gitu ya. Ya boleh menambahkan ya. Iya silakan. Terima kasih sudah melihat. Ya. Jadi kalau untuk bencana banjir itu mungkin banyak banget faktornya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada juga faktor-faktor soalnya bisa yang agak dikerasin. Oh iya, ada juga faktor-faktor yang lain ya seperti pembuangan sampah secara sembarangan yang dimana itu kan dapat menimbulkan banjir. Terus juga penebangan pohon yang liar gitu biasanya itu juga bisa menyebabkan banjir, juga beresiko pada longsor. Kalau itu dampaknya banyak sih gitu. Itu salah satunya banjir gitu. Ngomong-ngomong tadi sampah ya, di metro itu kan banyak banget yang sembarangan membuang sampahnya, banyak banget di pinggir jalan, yang sampai orang berpenduduk di situ pun mau beraktivitas juga susah Karena banyaknya sampah iya, tersebut ya. sampahnya kemana-mana, bukan di satu tempat saja. Jadi ya kalau sadar lagi gitu kan, manusia-manusia semuanya harus menjaga alam sekitar gitu. Terus kalau menurut teman-teman dampak apa aja sih yang dapat terjadi gitu setelah ada bencana alam itu? Pastinya kerugian besar ya, Kerusakan Iya, munculnya penyakit. Iya, ada yang penyakit juga betul sih. Terus juga bangunan-bangunan biasanya kan kalau dampak banjir tuh banyak yang roboh. iya, Gitu. kerusakan. Iya, banyak rusak-rusakan gitu. Apalagi ke restoran-restoran itu kan pasti kayak kerugiannya. Iya, benar. Banyak sih kayaknya kalau untuk dampak tuh ranahnya bukan cuma itu aja, itu luas ya. Luas ya, jadi gak hanya lingkungan itu aja ya yang terkena, tapi ke tempat yang lain juga. Di sektor-sektor apa ya, yang lain juga pastinya kena dampak gitu. Hancurnya infrastruktur juga pasti. Sama bahan pangan juga biasanya itu kena dampak sih banjir tuh. Entah itu cepatnya pembusukan gitu. Pokoknya ya mungkin banyak sih Pengaruhnya itu untuk pengaruhnya gitu. Ya kan ya mungkin itu sih kalau untuk dampak ya gitu tuh. dari pasalnya. Ya, jadi yang bisa dilihat banyak di sektor pembangunan, makanan. Jadi dampaknya di situ banyak banget. Iya, pastinya kan banjir tuh meluap gitu kan ya, gitu tuh pastinya kita juga gagal panen gitu kan, orang-orang yang bertani nih gitu tuh pastinya ke bawah arus gitu kan ya, jadinya ya gagal panen dan para petani juga aduh gimana nih gitu tuh ya, rugi gitu tuh karena bahan pangan sekarang tuh kan mahal gitu ya, cabai, cengkeh gitu kan.
jangankan posisinya banjir, hujan biasa aja biasanya kalau petani-petani itu kan di rumah saya juga tuh ada tuh ya tanaman padi itu pada kayak apa ya, kayak pada gitu ya. iya bangun semua gitu ya, yang dimana tuh kan dampaknya pasti kerugian Besar gitu. banget ya. Iya, Banyak petani juga tuh. korban jiwa nggak sih kalau Kalau yang dampak gede yang gitu ya. gede gitu ya. jadi buat harga makanan juga pada naik. Masuk ke Keresahan ya gitu. Banjir. Rasakan. masuk pada keresahan warga juga ya bencana alam itu. Iya Benar. pasti sih. Kemudian kalau sebetulnya ada dampak kayak gitu, kira-kira itu gimana ya pencegahannya? Kalau sudah terlanjur terjadi gitu tuh, bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau itu emang udah terlanjur terjadi bencana? Ya mungkin yang pertama mengevakuasi warga yang terkena bencana banjir dan mengadakan tempat pengungsian. Kita juga bisa sih berperan gitu tuh, misal banjir udah terjadi nih, kita sebagai anak muda gitu dong, kita kan anak muda, kita ngeliat ada dong tentang penggalangan dana gitu kan ya, ngumpulin kayak pakaian yang layak gitu kan, untuk diberikan yang terkena korban gitu kan ya, gitu tuh mungkin itu bisa sih gitu. Dan kita juga bisa apa ya, menjadikan ini nih sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi pemerintah itu supaya kedepannya gimana sih buat memperbaiki ini biar meminimalisir bencana ini nih tidak terjadi begitu besar gitu Supaya kan. tidak berkelanjutan. Iya, tidak berkelanjutan gitu kan, Solusinya pasti gitu. solusi lah gitu kan. Pemerintah juga harus benar-benar ikut berperan lah gitu, karena memang ini kan ruang lingkupnya ya pemerintah juga gitu kan, pasti ada tugasnya juga. Iya, seperti kan ya ngomong pemerintah. Kalau untuk dampak banjir ya kan banyak banget tadi itu udah. Mungkin perlu diperbaiki juga gitu dari sumber daya manusianya gitu, di lingkungannya gitu. Karena emang faktor utama itu kan pada manusianya. Kita harus sadar gitu, kita harus sadar akan ya, menjaga lingkungan kita gitu. Karena bagaimanapun ya perbuatan kita gitu kalau tidak baik ya dampaknya ke kita lagi gitu. Iya, Juga betul sekali itu. juga perlu mungkin ya adanya apa sih namanya yang biasa edukasi Masyarakat lah ya, mungkin gitu. dari pemerintah itu edukasi kepada masyarakat gitu Biar bekerja sama lah ibaratnya gitu ya, bareng-bareng gitu. juga harusnya jangan kayak turun lah langsung kayak yang viral itu wali kota apa yang Kang Deddy Kang kan? Deddy, Iya, ya, Kang Deddy Mulyadi. ya, Wali ya. kota. Jawa Barat. Oh, Gubernur ya maksudnya. Oh iya wali kota gubernur ya. turun Gubernur. langsung ya. Turun Itu langsung. turun langsung itu kan kayak Masyarakat, lumayan, iya gitu. Dampaknya tuh kalau udah pemerintah yang turun tuh kayak banyak lah gitu. Masyarakat juga percaya gitu tuh, oh iya apa ya, kayak pemimpin kita nih gitu peduli gitu kan, memberi sebuah arahan ataupun andil lah gitu tuh merasakan yang apa yang dirasakan warganya gitu kan. Ya di Cilegon juga kan banyak gitu ya kayak gitu tuh, tapi ya Mungkin lagi diusahakan. ya mungkin ya. Ngomongin kan bencana alam kan nggak cuma banjir kan, Iya. itu banyak kayak gempa juga gitu kan. Nah kalau di Indonesia tuh udah apa ya, gempa tuh bukan hal yang jarang terjadi, tapi kayak udah Sering terjadi juga. iya. Dan masyarakat tuh udah aware gitu kan, kayak entah itu dari segi bangunan ataupun hal lainnya. Nah kalau kita lihat berita akhir-akhir ini kan, itu tuh ada di Thailand sama Myanmar gitu kan, di situ kan terjadi gempa juga yang mana negara itu tuh jarang sekali terjadi gempa. Nah pas waktu kemarin terjadi gempa itu kan gedung-gedung tuh kan banyak yang hancur ya, kayak hancur, terus kayak tempat-tempat bersejarah juga banyak yang hancur gitu. Itu kira-kira apakah gedung tersebut tuh nggak aware terhadap bahan bangunannya gitulah. Jadi kayak mereka nggak aware terhadap kayak gedungnya tuh nggak tahan terhadap gempa. Iya, itu kan banyak banget kan. Iya, iya kalau yang saya tahu ya
kalau misal untuk mitigasi bangunan tahan gempa itu mungkin dari struktur betonnya itu ada yang pasang tiang kayak gitu loh. Jadi setiap pinggiran itu dipasang tiang. Pokoknya bukan yang kayak kita bisa biasa dibikin kayak di rumah sini kan. Nah terus buat atapnya juga, kalau buat ini mah kalau di gedung kan itu versinya didak gitu ya. Nah itu sebenarnya membahayakan kan, siapa tahu nanti kalau misal gempa kita tertimpa gitu ya sama dakan itu. Nah kalau misalkan yang untuk di rumah seperti yang ada di Jepang ya, nah itu tuh banyak yang kita nggak pakai genteng yang kayak di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita di Indonesia nih menggunakan genteng yang bertanah net itu, ya kalau misalnya ada gempa gimana sih, ambruk gitu kan, kita tertimpa gitu. Nah kalau misalkan menggunakan seng atau baja ringan itu, tapi yang disarankan tuh baja ringan ya, bukan yang seng ya. Nah kalau yang baja ringan tuh jadi kayak kita kalau tertimpa gempa tuh enggak meminimalisir gitu, siapa tahu kita cuma terluka kan. Iya. Mungkin dari yang lain Banyak juga ya kayak bencana-bencana entah di dalam negeri entah di luar negeri yang semakin viral gitu ya di media sosial, kebakaran, terus gas bumi meledak gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya kita kan tinggalnya di Cilegon nih ya kayak gitu tuh, pastinya udah tau lah gitu tuh berita-berita bencana alam yang hangat di kota Cilegon kan banyak gitu ya, kayak entah pembuangan sampah yang kayak sampah-sampah tuh berserakan kayak di pulau kecil di Merak tuh, itu bener-bener banyak banget. Jadi kayak pengunjung juga nggak mau kesana gitu kan ya, kayak apa sih gitu tuh tempat wisata gitu kan yang notabene pengen dijumpain, pengen didatengin halayak ramai gitu kan ya, tapi sampah-sampah tuh berserakan, jadinya juga masyarakat nggak mau gitu kan gitu tuh. Terus di wilayah Ciwandan gitu kan, itu kan pabrik-pabrik tuh banyak gitu ya, tapi belum ada solusi gimana caranya kayak udara yang limbah gitu tuh, asap limbah gitu tuh biar nggak ngeganggu kehidupan masyarakat sekitar gitu kan. Karena memang yang saya lihat dan saya rasakan gitu tuh setiap lewat ataupun setiap di daerah Ciwandan ini nih tercium baunya gitu tuh. Meskipun itu jauh gitu kan ya, jauh gitu tuh pabriknya, tapi sampai di ujung sana pun masih kecium lah gitu tuh. Karena yang namanya udara kan ya, Iya. kan terbawa angin, Bawa angin pasti juga ya, kemana-mana juga gitu. meluas pasti karena pabrik itu tuh bener-bener terbesar kan gitu kan, apalagi Krakatau Krakatau gitu kan ya, pabrik Krakatau Steel gitu kan, itu udah internasional banget gitu kan ya. Jadi jadi ada dampaknya gitu bagi masyarakat sekitar, yang mungkin masyarakat sekitar juga kayak orang pabrik gede gitu tuh, industri besar gitu kan ibaratnya, tapi belum bisa meminimalisir ataupun mencari solusi biar si udara ini nih enggak tercemar gitu tuh. Kan pastinya waktu itu tuh pernah ada yang sampai masuk rumah sakit gara-gara mencium itu gitu kan gitu. Masyarakat sesak juga kan gitu, mengganggu kesehatan juga kan. Iya. Sih itu sih yang namanya pencemaran udara ya, mungkin itu kan banyak banget faktor, bukan cuma karena apa, itu polusi, terus pemanasan globalisasi karena apa, pabrik-pabrik banyak menggunakan kantor-kantornya itu kaca, itu juga bisa menimbulkan pemanasan global yang dimana itu kan mendukung banget itu, mendukung ya semakin ruwet gitu ya istilahnya. pasti sih. ya, mungkin solusi buat kalau misal terjadi pencemaran udara itu kan menjadi pemanasan global ya. Nah, mungkin solusinya tuh kita tuh melakukan penghijauan di Cilegon ini. Pasti sih ya. Karena apa ya? Itu yang belakang pabrik aja di sini itu nggak ada pohon, ya kan? Ditebangin malahan kita bukti-bukti itu gundul kan. Nah iya, jadi harus udara-udara tuh harus diserap oleh pohon tersebut kayak gitu. Malahan pohon-pohon yang besar tuh malah ditebangin buat kebutuhan buat industrinya sendiri. Makanya ini seharusnya difungsikan sebagai
ini dong gitu tuh, biar penghijauan gitu ya, lebih ini gitu kan, gitu sih. Ya, jadi bencana alam itu nggak hanya kita dapati di dalam negeri aja gitu ya teman-teman, tapi di luar negeri juga ada. Terutama di kota kita sendiri juga masih banyak bencana alam yang iya, perlu kita pasti. perbaiki gitu ya. Banyak pastinya. Nah, kalau dari teman-teman ini untuk mencegah dan solusinya tuh ada nggak gitu? Kan tadi kayak ngebahas cari teman-teman ada kepikiran nggak sih harus bagaimana gitu? Saling berkomunikasi ya, komunikasi antara pihak entah dari industrinya kepada pemerintah supaya gimana dan juga ibaratnya komunikasi juga kepada masyarakat gitu, karena masyarakat siapa tahu bisa membantu dan bekerja sama lah gitu kan, biar sama-sama enak dan juga saling menguntungkan satu sama lain gitu kan, masyarakat enggak rugi juga, industri juga jalan gitu kan, jadi enggak merugikan satu sama lain gitu tuh. Pastinya gitu sih, komunikasi yang harus dibangun dan juga harus jadi evaluasi ke depannya biar enggak berkelanjutan ya, biar enggak berkelanjutan. Ya mungkin kalau kita pencegahannya mungkin kita juga bisa menghubungi pihak BPBD, BPPD gitu. Bagaimana solusi bencana pencemaran udara yang ada di Sumber. Mungkin dari kita, Dari teman-teman, dari Kak Ika, Kak Najla, Mungkin banyak bencana alam itu kayak kalau masalah sampah gitu itu tuh bener-bener banyak ya, lagi Dari kesadaran kita masing-masing. Terus juga kan dari pemerintahnya juga, jadi masih banyak ya tempat sampahnya tuh belum gitu, belum banyak gitu. tata juga Ya, gitu. ada dari kita juga, walaupun nggak ada tempat sampah, kalau ya kayak kejadian di luar atau gimana, sampahnya tuh bawa pulang aja gitu. Jadi kan dari pemerintah tuh ada rules kan katanya, pinjaman yang khusus nggak boleh plastik gitu. ya Kan itu udah ada ya, tapi Tapi banyak yang belum diterapkan gitu. nggak berjalan Iya, ya. Nggak berjalan, malahan kayak cuma ada misal ada program kerjanya doang tapi nggak terlaksana gitu, entah karena apa gitu kan. Mungkin karena dorongan dari edukasinya kurang, kan Iya, mungkin dari juga. masyarakatnya yang susah juga gitu. Iya, nggak paham lah gitu kan ya pastinya, jadi perlu lah gitu ya edukasi dari pemerintah juga buat masyarakat tuh biar bekerja sama lah gitu dengan baik gitu kan. Kan banyak tuh di laut juga kan sampah berserakan tuh kayak dibuang asal aja gitu kan, tanpa kan kalau misalnya kita tahu gitu kan penimbunan sampah plastik itu tuh ada di Curug Barang kalau nggak salah, di Cikeray itu bener-bener luasnya luas banget gitu kan, itu udah beribu tahun gitu kan, tapi itu tuh belum musnah gitu yang namanya plastik Iya sih, gitu kan. katanya baunya menyebar kemana-mana. Nah gitu. iya itu sampai kebakaran gitu kan, Iya. karena saking panasnya juga gitu kan. Jadi ya pentingnya kita nggak pakai plastik itu kan itu gitu. Dampaknya jangka panjang banget. Iya. Jangka panjang banget pasti gitu sih. nanti kita juga harus ada saling dukung juga ya kan, dari pemerintah kayak memberikan edukasi atau apa kepada masyarakat. Kemudian masyarakat juga harus ini Bisa diajak bekerja sama. iya, dan masyarakat juga harus aware gitu, harus iya gitu lah, kan memberikan edukasi, masyarakat juga harus aware gitu ya teman-teman. Saling mengingatkan, mengingatkan. Ya, gitu ya. Pokoknya mungkin harus dimulai dari diri sendiri dulu. iya Iya betul, jadi harus kesadaran diri sendirinya harus bagaimana gitu kan. Nah dari kesadaran diri sendiri bisa mengajak kepada lingkungan kita juga, kayak contohnya untuk pembuangan sampah gitu. Teman-teman jangan sampai membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di kayak di selokan, di kali atau apa, yang itu juga bisa menjadi salah satu penyebab untuk datangnya banjir kan. Jadi jangan sampai. Oke teman-teman, mungkin langsung saja ya pada kesimpulan gitu. Jadi di sini saya minta kepada teman-teman untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksinya bagaimana. Boleh sih. Kalau buat kesimpulan ya kayak Tani gitu tuh, mungkin kita jadi tahu gitu kan ya bencana-bencana di dalam negeri, di luar negeri gitu kan, dari teman-teman yang lain gitu kan, yang notabene kita tuh udah canggih teknologi, bisa lihat berita tuh di internet gitu kan ya gitu. Jadi kita bisa saling
edukasi bareng gitu kan, gimana caranya pencegahan, terus evakuasi segala macem gitu kan. Jadi kita juga tahu gitu kan dari pembahasan kali ini gitu tuh Kak gitu kan. Mungkin itu sih Kak Ani gitu. Ada yang menyampaikan kesimpulannya atau refleksinya gitu, apa sih yang kita dapat, apa yang kita dapati gitu dari diskusi kali ini? Apa ya, banyak sih kayaknya, maksudnya yang kita dapat daripada diskusi ini kan pembahasan yang cukup lumayan lebar gitu kan ya, yang sudah disebutkan sama Eni tadi itu ya, bahwasannya ya gitu dampak-dampaknya tuh kita jadi tahu lah istilahnya gitu. Udah sih paling ya, Sama solusi pengetahuan dan itu. pencegahannya juga Ya solusinya juga kita jadi tahu lah, sadar gitu. Sebenarnya kita tuh tahu, cuma kesadaran kita itu belum gitu. Dengan kita bahas lagi nih, kesadaran kita tuh jadi kayak ya ada lagi gitu tuh. Pasti. Dengan kita sadar dan paham ini juga, berarti kita ini harus aware juga ya teman-teman, agar permasalahan tadi tuh tidak sampai kepada lingkungan kita juga ya teman-teman. Jadi kita harus saling menjaga lingkungan juga gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman, di sini saya ingin mengajukan kontrak kepada teman-teman untuk pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan teman-teman ingin melakukan bimbingan kelompok di hari apa? Hari apa ya? Hari Sabtu, Ih, jangan Sabtu ya. Hari apa? Jangan. Hari Senin. Ya teman-teman tuh free di hari itu. Minggu gitu. nggak sih? Minggu Boleh. Hari Minggu. udah free ya minggu kan? Oke, jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok lanjutan ya. Jadi pertemuan berikutnya dari Minggu, teman-teman harus meluangkan waktunya supaya Insya datang Allah, kembali. semoga Kita memudahkan. berdiskusi kembali. Untuk jam sama yang lain Tempatnya ya. ya tempat itu Mungkin apa kita beda gitu? Nanti diinfokan lagi. Yang penting harinya hari Minggu. Oke. Selanjutnya di sini bisa dimatikan dulu ya handphonenya. Nah, di sini saya ingin kepada teman-teman mengajukan evaluasinya atas pertemuan kali ini. Ada yang ingin mengajukan evaluasi diskusi kali ini, kayak Kak, nanti di diskusi minggu depan harus lebih asik lagi kek, ice drinkingnya banyakin atau gimana gitu. Ya, Evaluasinya. mungkin evaluasi bimbingan kelompok ini lebih monoton ya, karena kita tuh belum bisa terpancing dengan bisa meretorika pikiran teman-teman, apalagi ya baru kenal gitu kayak gitu kan. Jadi harus bisa lebih pembahasannya ngena lah gitu tuh, dipantik lah gitu tuh, dipantik satu sama lain gitu kan, pembahasannya yang benar-benar lebih seru gitu kan. Dan mungkin karena kita sudah memasuki dunia teknologi, ya mungkin kita butuh handphone juga gitu kan untuk bisa mencari pendukung buat diskusi. pendukung untuk diskusi, karena ini benar-benar kita pendukungnya itu cuma ya pikiran dan hanya yang kita tahu saja gitu, tapi kita tidak tahu informasi lebih mendalam dan lebih terfakta dan realnya gitu kan. Jadi kita juga pastinya butuh pendukung diskusi lah, kayak seperti handphone, buku atau koran gitu kan, sebagai bahan lah gitu untuk kita berdiskusi gitu. Terima kasih pada Kak Erni yang sudah menyampaikan evaluasinya ya Kak. Nah kemudian di sini saya juga meminta Ada lagi dong apa ya? evaluasinya. Oh boleh, Iya. silahkan jika ingin menyampaikan evaluasi. Ya mungkin yang sudah disampaikan sama Erni tadi ya gitu, bahwasannya kan monoton banget gitu tuh. Nah saya tuh pengennya di pekan depan topiknya itu bisa nggak sih ditentuin dari sekarang, kayak masalah sosial, karena itu kalau menurut saya masalah sosial tuh lebih menarik gak sih gitu tuh, apalagi banyak kasus-kasus, sayang banget tadi nggak dibahas ya karena nggak membahas masalah sosial. Iya benar-benar. Ya, pokoknya banyak sih kayaknya, semoga pekan depan itu bisa membahas soal permasalahan sosial. Untuk tentang topik ya berarti teman-teman harus siapin dari sekarang aja ya, nanti pekan depan mau bahas apa. Jadi nanti ketika saya bertanya ingin bahas topik apa, teman-teman sudah punya bahannya gitu teman-teman. Boleh. Karena ini dadakan ya, jadi kita setahunnya Iya, aja gitu karena ya. ini juga pertemuan pertama nih. gitu, nggak Terima ada kasih persiapan. kepada KIT yang sudah menyampaikan evaluasinya. Berikutnya saya ingin meminta kepada teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesannya untuk pertemuan kali ini. Kesan. Ya mungkin kalau dari saya, kalau kesan di diskusi kelompok pada siang hari ini, jadi saya itu bisa tahu gitu, jadi
apa itu bencana alam dan dampak-dampaknya yang terjadi dan pencegahannya dari teman-teman semua. Dan untuk pesannya itu ya mungkin karena tadi topik diskusinya itu tentang bencana alam, ya mungkin kita lebih aware lagi terhadap lingkungan. Terima kasih yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan? Mungkin boleh nggak sih gitu kayak Nyalur berurutan aja semua, gitu iya. biar semuanya. Silakan Azwa, sama kan? Ya pesannya itu buat kumpul ya pada yang menjelang sore ini tuh menarik gitu. Menarik pesan itu menarik. Kesannya menarik. Kesannya tuh menarik. Mm-mm, Pesannya itu buat teman-teman semangat udah. Dari Kak Sonia? Kalau dari saya kesannya tuh gimana ya, menarik terus kayak apa ya, jadi kumpul kayak gini lebih bermanfaat gitu. Kalau misalkan pesannya mungkin emang lebih ke biar nggak monoton lagi gitu. Udah sih itu aja cukup. Dari Kak Najwa, Pesannya apa ya, mungkin ya tadi kayak kita atau mungkin karena pertama kali ketemu juga ya sama teman-teman, jadi kesannya ya masih canggung gitu. Terus kesannya ya semoga kita lebih kenal lagi sehingga pembahasannya tuh yang menarik. Kalau dari Nah, dari saya kesan-kesannya itu Insyaallah. menarik dan ya pembahasannya juga untuk lebih seru lagi gitu kan, bukan hanya cuman satu saja gitu kan. Ya, mungkin kita saja. Kalau dari Kak Erni, Kesannya good, mantap lagi tuh Wow. ada pertama kali gitu kan ya kita bisa sharing-sharing gitu kan, terus mengedukasi kita juga sebagai anak muda zaman sekarang gitu kan, biar ngobrol tuh nggak HP aja tapi ada pembahasan yang bermanfaat buat kita gitu kan. Ya pesannya mah semoga kedepannya lebih baik lagi aja lah gitu tuh, semoga pembahasannya juga lebih seru lagi nih dan anggotanya nambah lagi nih, member-membernya nambah lagi gitu kan, biar lebih banyak dan lebih seru gitu kan dalam pembahasan yang akan dibahas. Hidup gitu ya. Biar hidup lah gitu. ya, mungkin banyak isinya. Iya. interaktif dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Semoga di pertemuan berikutnya tidak berkurang ya, bahkan bertambah gitu ya, biar makin rame dan aktif gitu diskusi kelompoknya. Baik, dicukupkan saja bimbingan kelompok kali ini. Untuk menutup, apa ya, ada yang ingin memimpin doa sebelum ditutup bimbingan kelompok? Mengajukan diri, tidak mengajukan temannya. Udah deh, boleh saya Kak. Ya, silakan. Ya, baik. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita bubar ya, balik pada rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa kafaratul majlis dalam hati teman-teman, dalam hati di masing-masing dalam hati gitu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Eka yang sudah memimpin doa untuk menutup bimbingan kelompok kali ini. Baik, untuk memimpin baik teman-teman, ditutup saja. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu.